Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan database CouchDB. Nah, pertama-tama saya Aditya Pratama Taufik Nyaman yang akan menjadi moderator hari ini. Yang kedua Aldi Paluzi yang akan menjelaskan tentang CRUD dan pengimplementasian CouchDB dalam web. Yang ketiga Alivia Nadifa yang akan menjelaskan sebagian materi teori mengenai CouchDB. Nah, selanjutnya pengenalan CouchDB akan dijelaskan oleh Alivia Nadifa. Alivia Nadifa dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Adit. Langsung aja ya. Di sini ada pengenalan CouchDB. Couch merupakan singkatan Cluster of Unreliable Commodity Hardware. CouchDB adalah open source, document-oriented, NoSQL database. CouchDB merupakan berbagai format dan protokol yang berbeda untuk menyimpan, mentransfer, dan memproses datanya. JSON untuk menyimpan data, JavaScript sebagai bahasa query-nya, menggunakan MapReduce, dan HTTP untuk API. Selanjutnya ada sejarah CouchDB. CouchDB dikembangkan oleh Damien Katz pada April 2005. Awalnya ditulis dalam C++ dan menggunakan GNU General Public License. CouchDB kemudian mengganti C++ dan pindah ke Erlang untuk pengembangan pada Februari 2006. CouchDB menjadi proyek Apache Incubator dan mengubah lisensinya menjadi Apache License pada Februari 2008. Pada Oktober 2009, versi beta 0.10.0 CouchDB dipublish. Lalu versi terbarunya dipublish pada April 2022 versi 3.2.2. Lalu selanjutnya ada kelebihan CouchDB. Yang pertama, menggunakan HTTP API untuk komunikasi lebih mudah. Yang kedua, digunakan untuk menyimpan semua jenis data. Yang ketiga, MapReduce memungkinkan pengoptimalan penggabungan data. Yang keempat, struktur CouchDB sangat sederhana. Yang kelima, menggunakan OOP dalam pengaksesan atau manipulasi datanya. Yang terakhir, sangat mudah untuk melakukan replikasi database dan sinkronisasi database. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari CouchDB. Yang pertama, CouchDB mengambil ruang besar untuk overhead, yang merupakan kelemahan utama dibandingkan dengan database lainnya. Yang kedua, tampilan sementara pada dataset sangat lambat. Yang ketiga, tidak mendukung transaction. Yang keempat, replika database besar dapat menjadi kegagalan. Dan yang terakhir, hostingannya mahal. Baik, terima kasih Alivia. Selanjutnya instalasi CouchDB ya. Saya akan memberitahukan caranya bagaimana mendownload dan menginstal CouchDB. Nah, pertama-tama masuk ke dalam website couchdb.apache.org. Nah, ini kita lihat ada download. Nah, klik download. Kita pilih sesuai dengan OS kita ya. Saya pilih Windows. Nah, kita masuk ke sini dan ini download Apache for Windows ya, karena saya di Windows. Download CouchDB. Klik download CouchDB dan download akan langsung jalan. Nah, karena saya sudah mendownload ya, langsung saja saya jalankan programnya. Nah, ini download, cancel, download. Karena saya sudah mendownloadnya, ini langsung kita instalasi. Yang next, accept, next, dan nah, ini kita akan membuat autentikasi atau akun untuk CouchDB. Saya bisa saja admin, akunnya admin dan passwordnya. Validate credential dan next. Nah, ini cookie value-nya kita random aja. Validate, next. Nah, itu ya cara menginstal CouchDB. Kemudian kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, sambil menunggu ya, kita lihat di sini instalasi CouchDB. Nah, dalam instalasi CouchDB itu, CouchDB bisa diinstal dalam berbagai OS. Pertama ada Linux, dalam Windows juga bisa Windows, macOS, FreeBSD, dan kita juga bisa menggunakan Docker, VS Snap, Kubernetes, dan nah, selesai.
Mungkin karena ini baru install tadi harus restart dulu. Mungkin nanti akan didemokan oleh Aldi ya. Baik, saya end screen. Selanjutnya akan lanjutkan oleh Aldi. Aldi, persilahkan. Oke. Oke, selanjutnya kita ke penggunaan database-nya ya. Anggap aja kita udah berhasil instalasi COSDB-nya ya. Nah, di sini kalau udah berhasil instalasi COSDB-nya, kita bisa akses DB Engine-nya pakai localhost kayak gini. Oke. Di sini tuh sebenarnya kita harus login dulu. Nah, di sini. Nah, ini tuh tempat database-nya. Kita bisa bikin database di sini, misalnya kan dosen ya, dosen, nah kayak gini. Nah, di sini kita bisa ngelakuin apapun lah ya untuk ngatur database-nya. Tapi kita pakai yang mahasiswa aja di sini buat contohnya. Nah, di sini kita bisa create dokumen. Karena COSDB ini kan dokumen oriented, jadi dia bentuknya dokumen dan dokumen ini dimakainya bahasa atau bentuknya JSON ya. JS object. Misalnya nama Aldi. Ini. Nah, create dokumen. Terus atau kita bentuk. Nah, di sini kelihatan ya. Ada nama, ada NIM. Nah, di sini tuh ada identitas dokumennya. Nah, buat penggunaan COSDB ini ada yang namanya view. Nah, view ini kita bisa bikin sebuah fungsi dan di dalamnya ini kita bebas mau ngapain aja. Karena ini bentuknya bahasa JS ya. Ya, kita bisa ngapain ini pakai bahasa JS. Cuman di sini kita contohin aja buat nampilin data aja. Misalnya nama doc. Nama NIM sama ref deh. Misalnya namanya bebas lah ya. Ini get soal aja deh. Sini ada yang salah. Doc.in ada tiga. Oh. Di sini udah ada fungsi view-nya. Nah, di fungsi view ini kita bisa lihat ke sini nih. Oke. Karena COSDB ini bentuknya HTTP API, jadinya nah, yang fungsi view yang kita buat tadi, kita bisa akses lewat HTTP. Nah, ini HTTP lengkapnya ya. Oke, gimana kalau kita bikin CRUD? Nah, kalau bikin CRUD lumayan susah ya. Maksudnya dia nggak punya fungsi bawaan, jadi kita bisa pakai
kalau dari sini kita bisa pakai CURL sama apa ya? Kalau nggak salah ada 2 CURL sama apa lagi gitu satu lagi. Nah, jadi harus pakai tambahan dari luar gitu kalau mau akses database-nya. Terus ada yang kalau dari sini kita bisa pakai Node.js ya. Di Node.js ada namanya Node CouchDB. Nah, di sini kita bisa pakai CouchDB sebagai database dan bisa CRUD juga. Oke, di sini kita contohin. Nah, yang perlu kita lakuin kalau kita pakai Node.js buat aksesnya, kita butuh ya pertama nge-install Node CouchDB-nya, terus kita buat konektivitas ya. Nah, pakai new Node CouchDB. Di sini kita perlu akun yang kita buat di awal tadi, yang ketika instalasi database-nya. Oke. Dari Couch ini ada fungsi yang namanya get buat ngambil data. Terus ada yang ini ngambil unique ID-nya ya. Terus ini ada fungsi insert buat nambahin data ya, create data atau update data. Ini get lagi. Terus ada update. Terus ada delete. Ya, dasarnya ada ya. Kayak gitu. Oke. Ini contohnya kita misalnya mau nambah mahasiswa ya. 1, 3. Oke. Nah, kalau nambah berarti kan kita pakai fungsi insert ya. Nih, di sini ada insert. Kalau ngedit, edit yang tadinya 1, 2, 3 misalnya jadi 4 ya. Terus ini berubah ya. Kalau ngedit berarti dari sini kita ada fungsi mana ya? Oh, ini update nih. Di sini ada fungsi update. Terus kalau ngedelete ada fungsi delete. Oke, kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau mau pakai CouchDB, kita harus pakai tambahan lainnya karena di sini CouchDB ini aksesnya pakai HTTP gitu. Jadi supaya memudahkan, kalau pakai Node.js ya tadi pakai Node CouchDB, atau kalau lewat command line kita bisa install CURL ya buat ngeakses database-nya. Ini mungkin itu aja buat showcase dari penggunaan database-nya. Balik lagi ke Adit. Nah, kita lihat ya. Mangga Adit, ada tambahan lagi nggak, Adit? Saya sudah bisa buka. Ini saya itu. Adit nah hilang. Nah, dalam ini verifikasi installation ya, untuk kita lihat apakah instalasinya sudah berjalan dengan lancar. Nah, dan sudah. Nah, sudah. PSDB sudah diinstal di. Nah, ini saja ya dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, warahmatullahi wabarakatuh.